Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barak ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas hadis nomor 420 yang mana hadis ini membahas tentang saf yang paling baik untuk laki-laki itu seperti apa, saf yang paling baik untuk perempuan itu seperti apa. Ya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufi rijalu awaluha wa syarruha wa akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awaluha, rawahu Muslim. Wa Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau, qala, telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairus sufufi rijali, sebaik-baik saf bagi seorang laki-laki, bagi kaum laki-laki, awaluha, yang paling dekat dengan imam, yaitu paling depan. Itu wasyaruha akhiruha, dan paling jelek saf bagi orang laki-laki yaitu akhiruha, yang paling belakang, ya, yang paling jauh daripada imam. Wa khairu sufufin nisa'i, paling baiknya saf bagi seorang perempuan, akhiruha, yang paling belakang. Wasyaruha awaluha, yang paling buruk saf bagi seorang perempuan, awaluha, yang paling depan. Itu ya. Jadi ini di sini intinya adalah sebaik-baik saf bagi seorang laki-laki adalah yang paling depan, yang paling dekat dengan imam, dan yang paling buruk adalah yang paling jauh dengan imam. Kemudian kalau untuk seorang perempuan itu yang paling buruknya adalah yang paling depan, yang paling baiknya adalah yang paling belakang. Seperti itu ya. Nah, kemudian kenapa bisa seperti itu? Coba kita lihat makna keseluruhannya. Allah Subhanahu wa taala beserta para malaikatnya mendoakan agar orang-orang yang sholat di shaf pertama memperoleh rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disebabkan mereka dekat dengan orang imam. Di samping itu, bergegas menempati shaf yang pertama itu merupakan indikator memperhatikan sholat secara penuh. Ya, jadi kita betul-betul memperhatikan sholat itu secara penuh, ya, nggak apa istilahnya, nggak leleh malasan. Seandainya orang yang mengetahui pahala sholat pada shaf yang pertama, niscaya mereka, orang tersebut, akan mendatanginya sekalipun harus dalam keadaan merangkak. Ini sudah kita bahas di hadis sebelumnya. Yang dimaksud dengan shaf yang pertama adalah shaf yang berada di dekat imam, yang paling dekat dengan imam. Sejelek-jelek shaf adalah shaf yang paling akhir. Ini shaf yang paling akhir itu adalah shaf, karena shaf yang paling akhir itu sedikit pahalanya, seperti itu ya. Sebab orang yang sholat di shaf yang paling belakang ini itu kurang jelas menyimak bacaan imam, seperti itu.
berdekatan dengan saf wanita yang mana terkadang kita itu sering mencuri-curi pandang terhadap wanita, ya kan. Kalau misalkan ada cantik sedikit, wah siapa tuh kan. Bila dalam jamaah tersebut terdapat wanita dan yang berhak akan saf pertama adalah kaum laki-laki yang cerdik dan pandai, orang laki-laki yang memang tahu yang hafal bacaan Al-Qur'annya, kemudian ya lain sebagainya lah seperti itu. Sedangkan saf yang paling baik untuk kaum wanita adalah yang paling akhir, karena jauh jaraknya dari tempat seorang laki-laki. Demikian itu jika kaum wanita sholat berjamaah bersama dengan kaum laki-laki. Jadi satu masjid itu ada dua ini ya, antara laki-laki dan perempuan jadi satu situ. Apabila mereka sholat berjamaah bersama kaum wanita, maka saf mereka sama seperti saf laki-laki, yang paling baik adalah saf yang pertama. Kemudian analisis lafadznya. Khairus sufufi rijali awwaluha. Saf kaum laki-laki yang paling utama dan paling banyak pahalanya ialah saf yang paling depan. Karena sesungguhnya Allah menurunkan rahmatnya pertama kali pada saf yang pertama. Para malaikat memohon ampun buat mereka yang berada pada saf yang pertama ini, ya, karena mereka secara khusus menyandang sifat-sifat yang sempurna, menyaksikan langsung ketelitian imam, mengikutinya dan menyampaikannya kepada saf yang berikutnya. Lagi pula mereka adalah orang-orang yang paling dahulu datang ke masjid. Jadi orang yang berada di saf pertama ini adalah orang yang paling dahulu, yang paling sungguh-sungguh mau datang ke masjid. Maka mereka yang paling dahulu, yang paling cepat mendapat keutamaan dan mendekat kepada dengan imam. Seperti itu. Wasyaruha akhiruha. Saf kaum laki-laki yang paling sedikit pahalanya ialah saf yang paling belakang itu. Karena mereka jauh dari imam, tidak mendapatkan keutamaan khusus dan tidak maju ke saf pertama serta berdekatan dengan safnya kaum wanita. Khairus sufufin nisa'i akhiruha. Saf kaum wanita yang paling banyak pahalanya ialah yang paling belakang, karena mereka jauh dari kaum laki-laki. Martabat mereka berada di belakang martabatnya laki-laki, maka saf paling belakanglah yang layak bagi mereka. Jadi yang paling bagus saf bagi seorang wanita adalah yang paling belakang, karena martabat seorang wanita itu di bawah laki-laki, tanpa istilahnya mengurangi hormat saya kepada kaum perempuan seperti itu ya. Nanti kita disikat lagi sama kaum feminis, ya kan? Maksudnya apa? Kayak gitu kan, kok membeda-bedakan? Memang syariatnya seperti itu, sudah mengatur seperti itu ya. Itu. Jadi nggak bisa kalau misalkan karena kepentingan saya cowok kayak gitu ya, karena saya cowok mesti harus lebih utama daripada cewek, ya nggak bisa juga kayak gitu. Syariat yang sudah mengatur. Nah, ada beberapa tempat juga yang memang wanita jauh lebih unggul ketimbang laki-laki, dan laki-laki jauh lebih unggul ketimbang wanita, seperti itu ya. Jadi syariat mengatur sudah seperti itu ya, kita nggak bisa otak-atik kayak gitu ya. Nah, beda lagi nanti di hal-hal di kondisi-kondisi yang lain kayak gitu. Wasyaruha awaluha. Saf kaum wanita yang paling sedikit pahalanya adalah saf yang paling depan. Karena apa? Berdekatan dengan kaum laki-laki. Tuh ya. Nah, fikih hadisnya adalah anjuran berada di saf pertama dan peringatan menjauhi saf pertama. Jadi
kalau misalkan sudah anjuran kita melaksanakan pada saf pertama, otomatis juga ini merupakan suatu peringatan untuk menjauhi saf yang pertama. Apabila kaum wanita sholat berjamaah bersama laki-laki, saf yang paling utama bagi mereka adalah saf yang paling belakang. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa saf kaum wanita apabila berada di tempat lain, yakni tidak bergabung dengan saf kaum laki-laki, perihalnya sama dengan safnya kaum laki-laki, yaitu saf yang paling utama adalah saf yang paling depan untuk wanita. Itu ya. Dan saf yang paling sedikit pahalanya ialah saf yang paling belakang untuk kaum laki-laki. Yang ketiga, kaum wanita disyariatkan membuat saf-saf yang sama dengan safnya kaum laki-laki ya. Jadi disyariatkan membuat saf-saf yang sama dengan safnya kaum laki-laki. Jadi lurus seperti itu. Biasa kalau saya lihat di masjid-masjid di Indonesia khususnya itu dia ada dua nih. Nah, ada yang depan belakang kayak gini, laki-laki depan, perempuan di belakang. Ada yang lurus begini nih. Nah, jadi imam di depan, kemudian dibikin tirai seperti itu. Nah, laki-laki di sebelah kanan, perempuan di sebelah kiri. Umumnya dua seperti itu ya. Biasanya sih kalau yang hadis ini berlaku karena di zaman Rasulullah itu apa ya, softnya laki-laki itu adanya di depan, perempuan di belakang seperti itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian saya ini ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya. Kemudian saya menyampaikan kitab Bulughul Maram dan syarahnya ini juga tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman. Ya, apabila ada saran, kritikan, masukan, dan juga pertanyaan, silahkan teman-teman atur di kolom komentar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.